Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah siap untuk belajar? Ya, Bapak yakin kalian sudah siap untuk belajar ya. Kali ini kita akan belajar untuk mata pelajaran fisika. Perkenalkan nama Bapak, Heksa Cahyani. Silakan mengamati dan mendengarkan apa yang Bapak sampaikan. Ya, kita lanjutkan materi kita tentang fluida dinamik ya. Kompetensi dasar 3.4 menerapkan hukum-hukum fluida dalam kehidupan sehari-hari. 4.4 merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Silakan diperhatikan fenomena ini. Jadi ini adalah fenomena apa yang menjadi penerapan dari fluida dinamik ya, terutama pada fenomena pertama ya, tentang seorang anak yang mencurahkan air, kemudian sebuah drum yang berlubang, kemudian penyemprot parfum, serta pesawat terbang. Nah, kira-kira dari fenomena ini tentu kalian akan bertanya-tanya ya, berapa kecepatan air yang mengalir ketika anak itu sedang menyiram, kemudian jarak terjauhnya berapa gitu ya. Kemudian sama juga pada saat drum yang bocor, jadi air yang keluar dari drum berapa sih kecepatannya, kemudian berapa jaraknya ya. Tentu kita akan bahas pada materi ini. Kemudian bagaimana bisa ya pada penyemprot parfum itu bisa terjadi ketika bola karet itu kita beri gaya ya, sehingga airnya bisa keluar. Dan yang contoh yang lain adalah tentu kita akan bertanya, pesawat terbang itu bisa lepas landas dan terbang di langit. Bagaimana dia bisa seperti itu? Nanti kita akan bahas semua ya. Ini merupakan salah satu contoh dari fluida ya, yang nanti kita akan bahas semua lebih detailnya pada fluida dinamik. Nah, untuk fluida dinamis atau dinamik, kita akan belajar membahas yang pertama tentang fluida ideal, kemudian jenis aliran fluida, persamaan kontinuitas, hukum Bernoulli, kemudian penerapan persamaan kontinuitas dan penerapan hukum Bernoulli. Nah, pada fluida ini itu kita bedakan ada fluida ideal dan fluida sejati. Untuk fluida ideal, pertama alirannya bersifat lunak atau steady, dalam arti tetap ya. Kemudian yang kedua tidak kental atau non
viscous. Kemudian yang ketiga, incompressible atau tidak termanfaatkan. Dan yang keempat, alirannya tidak bergejolak atau bergolak atau yang disebut dengan non-turbulen. Nah, sedangkan fluida sejati yang pertama adalah alirannya turbulen atau bergolak, kemudian kental atau viscous, dan yang ketiga adalah termanfaatkan atau compressible. Nah, garis arus itu didefinisikan sebagai aliran fluida yang mengikuti suatu garis atau lurus melengkung yang jelas ujung dan pangkalnya. Nah, untuk aliran fluida ini biasanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu aliran laminer atau aliran turbulen. Nah, untuk aliran laminer, pada aliran ini partikel fluida mengikuti lintasan yang mulus dan lintasan ini tidak saling bersilangan. Aliran laminer dijumpai pada air yang dialiri melalui pipa atau selang. Nah, garis arus disebut juga aliran berlapis atau aliran laminer. Ya. Untuk aliran turbulen, aliran yang ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak menentu yang menyerupai pusaran. Aliran turbulen sering dijumpai di sungai-sungai, kemudian di selokan, kemudian di laut, ya. Nah, kita sering lihat yaitu pusaran, ya. Nah, itu gambar A menunjukkan aliran garis arus atau aliran laminar. Yang gambar B adalah aliran turbulen. Nah, persamaan kontinuitas, ya, kita pahami dulu tentang debit. Apa sih debit itu? Debit adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang tertentu dalam satuan waktu tertentu. Ya. Maka debit itu adalah volume fluida per selang waktu, sehingga kita bisa rumuskan Q sama dengan V per T, ya. Dan bisa juga debit Q itu sama dengan luas penampang, ya, dikalikan dengan kecepatan aliran air. Jadi A itu adalah luas dan V adalah kecepatan alir, ya. Nah, untuk penurunan persamaan kontinuitas kita bisa lihat pada gambar, ya, fluida yang mengalir pada suatu bagian pipa kedua yang mana memiliki aliran fluida V1 dengan luas tertentu, ya, yang mana jaraknya adalah X sama dengan V kali T, sedangkan di pipa pertama dan pipa kedua bisa diperhatikan di situ, ya, sehingga kita bisa turunkan persamaan kontinuitasnya. Q1 sama dengan Q2, di mana V1 per T1 sama dengan V2 per T2, sehingga A1
S1 per T1 sama dengan A2 S2 per T2. Maka kita dapat sederhanakan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, ini yang disebut dengan persamaan kontinuitas, yaitu A1 V1 sama dengan A2 kali V2 sama dengan A3 kali V3 dan seterusnya. Yang mana ini adalah konstan ya. Nah, pada fluida tak termanfaatkan, hasil kali antara kelajuan fluida dan luas penampang selalu konstan. Ya. Sehingga untuk debitnya akan selalu konstan, yaitu Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 dan seterusnya. Nah, pada fluida tak termanfaatkan, debit fluida di titik mana saja selalu konstan. Kemudian perbandingan kecepatan fluida dengan luas dan diameter penampang. A1 V1 sama dengan A2 V2. Sehingga V1 per V2 sama dengan A2 per A1. Kelajuan aliran fluida tak termanfaatkan berbanding terbalik dengan luas penampang yang dilalui, yaitu V1 per V2 sama dengan R2 per R1 dikuadratkan sama dengan D2 per D1 dikuadratkan, yang mana V itu adalah kecepatan ya, kemudian A itu adalah luas penampang, R itu jari-jari, dan D adalah diameternya. Kelajuan aliran fluida tak termanfaatkan berbanding terbalik dengan kuadrat jari-jari penampang atau diameter penampang. Kemudian daya oleh debit fluida. Ya. Nah, untuk gambar air terjun ya mengalir dengan debit Q dari ketinggian H akan menghasilkan tenaga dengan daya ya, dalam hal ini adalah energi potensial ya, yang mana energi potensial itu adalah massa dikalikan gravitasi dikalikan ketinggian, sehingga daya oleh debit fluida itu adalah P sama dengan rho Q G kali H, yang mana rho itu adalah massa jenis cair, Q adalah debitnya, G adalah percepatan gravitasi bumi, dan H adalah ketinggian. Sehingga diperoleh konversinya daya listrik untuk P sama dengan V kali rho kali Q kali G kali H. Kemudian asas Bernoulli. Daniel Bernoulli membuktikan bahwa semakin besar kecepatan fluida, semakin kecil tekanannya. Dan begitu juga sebaliknya. Semakin kecil kecepatan fluida, semakin besar tekanan. Nah, pada pipa mendatar horizontal, tekanan fluida paling besar adalah pada bagian yang kelajuan alirannya paling kecil, dan tekanan paling kecil adalah pada bagian yang kelajuan alirannya paling besar. Jadi bisa diperhatikan pada gambar ini ya. Nah, pada titik Y tekanan terkecil ya. Karena apa? Karena volume gas cair di atas titik Y paling rendah, sedangkan kecepatan terbesar ya
Itu karena luas penampang pipanya paling kecil. Nah, untuk persamaan Bernoulli kita perhatikan dari gambar itu ya, yang gaya sama dengan tekanan kalikan luas ya, yang mana ada kecepatan alir kemudian dengan ketinggian H dan luas penampang A dengan kerapatan rho pada kelajuan zat cair atau fluida, yang mana ditunjukkan pada luas kedua dengan gaya sama dengan tekanan kali A luas yang memiliki kecepatan V2 ya. Sehingga kita dapat mengasumsikan bahwasanya pada P ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat itu sama dengan konstan, sehingga persamaan tersebut dari gambar tersebut kita dapatkan pada gambar kedua, yaitu P1 ditambah rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, ini adalah persamaan Bernoulli, yang mana ada dua keadaan istimewa ya. Untuk fluida tak bergerak, V1-nya sama dengan V2, sehingga didapatkan P1 dikurangi P2 sama dengan rho G buka kurung H2 min H1. Itu untuk fluida yang tak bergerak. Sedangkan fluida yang mengalir atau yang bergerak di dalam pipa horizontal, yaitu P1 dikurang V2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, ini yang dikenal dengan P tekanan, rho itu adalah massa jenis fluida, G itu adalah kecepatan gravitasi bumi, H itu adalah tinggi fluida, dan V adalah laju fluida. Nah, hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan P, energi kinetik per satuan volume atau setengah rho V kuadrat, dan energi potensial per satuan volume atau rho GH memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis lurus ya. Nah, penerapan persamaan kontinuitas itu pertama apa yang diperlihatkan seorang anak sedang menyemprot atau selang menyemprot. Ujung serang ditekan yang berarti memperkecil penampang agar diperoleh laju aliran air yang lebih besar. Kemudian penyempitan pembuluh darah. Pada pembuluh darah yang mengalami penyempitan, laju aliran darah lebih besar daripada laju aliran pada pembuluh normal. Nah, penerapan asas Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari yang lainnya adalah dua perahu bermotor berbenturan atau bersinggungan. Ya, dua perahu bermotor dapat berbenturan karena
kurangnya tekanan pada air yang mengalir di antara keduanya. Kemudian aliran air yang keluar dari keran. Ketika aliran air menyempit, maka ketika pula air berada di bagian bawah. Dalam arti dia akan seolah-olah mengecil atau menyempit. Kemudian contoh berikutnya adalah tangki berlubang. Ya. Tangki berlubang ini adalah penerapan Bernoulli yang bisa kita turunkan persamaannya pada teorema Torricelli. Nah, pertama, kita kan sudah mengetahui persamaan Bernoulli P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho BH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho BH2, sehingga P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho BH sama dengan P0 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah 0, sebab P2 sama dengan P0 dan H1 sama dengan H dan H2 sama dengan 0, sehingga persamaannya menjadi rho V2 kuadrat per 2 sama dengan rho V1 kuadrat per 2 ditambah P1 min P0 ditambah rho GH. Kemudian V2 kuadrat sama dengan P1 kuadrat ditambah 2 P1 min P0 per rho ditambah 2 GH. Nah, karena V1 kuadrat sangat kecil dibandingkan dengan V2 kuadrat dan dapat diabaikan, maka V2 kuadrat sama dengan 2 P1 min P0 per rho ditambah 2 GH, yang mana P1 sama dengan P0 dan P1 dikurang P0 sama dengan 0, sehingga kita dapat mensederhanakan laju air pada teorema Torricelli V2 sama dengan akar dari 2GH. Kemudian berapa jangkauan terjauh pancaran airnya, yaitu X sama dengan 2 akar H kali H1. Nah, waktu pancaran air mencapai di tanah, maka T sama dengan akar 2 kurung H2 min H1 per I sama dengan akar dari 2H1 per G. Nah, contoh berikutnya adalah pada alat penyemprot. Ini tentu kalian tahu ya, alat penyemprot semut atau serangga atau nyamuk, yang mana ada pompa, kemudian pipa tandonnya ya, di mana tempat cairan, kemudian ada pipa kecil dan ujungnya mesti ada lubang. Ketika dipompa maka air terdorong keluar. Nah, kita bisa lihat pada gambar kedua ya. Kemudian contoh berikutnya penerapannya adalah pada kabulator. Ya,
Jadi kalkulator ini menggunakan prinsip Bernoulli. Ya. Kemudian venturimeter tanpa manometer. Nah, untuk venturimeter tanpa manometer ini V1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 kuadrat dikurangi 1. Sedangkan pada V2 nya sama dengan akar dari 2GH per 1 min A1 per A2 dikuadratkan. Nah, sedangkan untuk venturi dengan manometer itu adalah V1 nya sama dengan akar dari 2 rho GH per rho kalikan A1 per A2 kuadrat min 1. Kemudian V2 nya sama dengan akar dari 2GH ya, rho raksa dikurangi rho frida dibagi dengan rho frida dikalikan 1 min A2 per A1 dikuadratkan. Kemudian contoh berikutnya pada tabung pitot. Ya. Pada tabung pitot, PA ditambah setengah rho VA kuadrat sama dengan VB ditambah setengah rho VB kuadrat. Ya. Kemudian PA ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan VB. Sebab VB sama dengan 0, maka VB min PA sama dengan setengah rho V kuadrat. Sehingga VB min PA sama dengan rho aksen BH. Laju aliran gas dalam tabung pitot V sama dengan akar 2 rho aksen GH per rho. Ya, pada tabung pitot merupakan alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran suatu gas atau udara. Dengan mengetahui perbedaan ketinggian paksa pada kedua kaki manometer, aliran gas dapat ditentukan kelajuan. Kemudian aplikasi berikutnya adalah pada gaya angkat ya, sayap pesawat terbang, yang mana F1 dikurangi F2 sama dengan P1 dikurangi P2 tutup kurung kalikan A. Pesawat terbang dapat terbang ke udara karena kelajuan udara yang melalui sayap pesawat bagian sisi atas lebih besar daripada bagian sisi bawah. Itu bisa dilihat pada gambar itu ya, yang mana F1 adalah gaya pada bagian bawah pesawat, F2 adalah gaya pada bagian atas pesawat, kemudian rho itu adalah massa jenis udaranya, P1 adalah kelajuan udara bagian bawah pesawat, P2 itu adalah kelajuan udara bagian atas sayap, dan A itu adalah luas penampang sayapnya. Nah, kemudian bisa juga dituliskan F1 dikurangi F2 atau gaya angkut pesawatnya sama dengan setengah rho kali V2 kuadrat min V1 kuadrat dikalikan A. Demikian apa yang Bapak sampaikan. Semoga mendapatkan pelajaran hari ini dan terus giat belajar, tetap semangat, terus mengulang agar kalian selalu bisa. Fisika itu mudah,
dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.